Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas untuk hari ini, marilah kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang senantiasa Kau berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Kau masih berikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, dan terlebih ya Tuhan, Kau berikan kepada kami kesempatan untuk menikmati hari-hari yang daripada Engkau. Ya Tuhan, sebentar juga kami ingin mendengarkan firman. Kiranya ya Tuhan, Kau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Sefania 3 ayat 9. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini merupakan suatu firman ataupun suatu teguran kepada bangsa Yehuda dan juga bangsa Yerusalem, di mana Tuhan mengingatkan mereka, memberikan teguran, memberikan hukuman karena mereka telah hidup di dalam dosa, karena mereka hidup di dalam berbagai kesalahan. Mereka nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena bagi mereka, kehidupan yang mereka lakukan adalah sudah benar, namun berbeda dengan yang diinginkan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang ingin disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan ini dikatakan, yang pertama, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Jika dikatakan kepada kita bibir yang bersih, ini merupakan suatu perkataan ataupun suatu ungkapan bibir murni, tanpa dusta dan juga tanpa berhala. Yang ingin dikatakan kepada kita, Tuhan akan memberikan kepada kita bibir yang bersih, bibir yang tanpa dusta, bibir yang tanpa berhala. Dengan kata lain, Tuhan akan memberikan kepada kita, yaitu ucapan, perkataan, ataupun penyampaian yang kita berikan haruslah dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan hal-hal yang tidak menyakiti hati orang lain. Tidak lagi ada rasa kesombongan yang terucap daripada bibir kita, daripada ungkapan kita, daripada perkataan yang keluar daripada mulut kita. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudari-saudari yang ingin dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan ini adalah agar kita hidup tidak lagi di dalam kesombongan, tidak lagi hidup di dalam kecongkakan, tetapi kita harus bisa hidup di dalam kerendahan hati, harus saling tolong-menolong, harus saling bahu-membahu juga, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam kitab Sefania 3 ayat 9 ini. Dan kemudian juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan ini juga mengajak kita untuk datang kepada Tuhan, untuk memanggil nama Tuhan tanpa terkecuali. Siapapun dia, apapun jabatannya, bagaimanapun kehidupannya, ataupun serendah apapun dia di mata orang lain, Tuhan memanggil kita di dalam firman Tuhan ini tanpa ada pengecualian. Tidak harus orang yang kaya, tidak harus orang yang memiliki banyak kekayaan, baik orang miskin sekalipun, Tuhan tetap memanggil untuk datang kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, marilah dengan kerendahan hati kita, dengan kekurangan kita sekalipun, jangan takut untuk datang kepada Tuhan.
Tuhan senantiasa membukakan tangannya, membukakan hatinya, dan memberikan kesempatan kepada kita. Sekalipun kita tercela di hadapan orang lain, tetapi bagi Tuhan kita layak di hadapannya. Dan yang terakhir dikatakan kepada kita, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Beribadah kepadanya dengan bahu-membahu ataupun tolong-menolong. Marilah hidup di dalam rasa persaudaraan, yang mau membantu teman, membantu saudara, membantu orang yang sedang dalam kesulitan ataupun kesusahan, agar sebaliknya juga terjadi bagi kita, agar orang lain juga membantu kita ketika kita sedang mengalami musibah, ketika kita sedang di dalam keterpurukan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, agar Tuhan juga senantiasa memberkati kita di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.